Hai teman-teman, senang sekali saya bisa berbagi resep ini kepada teman-teman semua. Ini adalah cake yang lagi viral. Karena itu saya tahu teman-teman semua pasti sangat menantikan resep dan cara buat dari cake ini. Dari namanya saja, kita seperti sudah bisa merasakan kelezatannya. Nah, yuk kita mulai yuk. Untuk bahan cake-nya kita bagi atas 3 bagian bahan ya. Bahan yang dari tepung yang kering dijadikan satu, kemudian yang butter dicampur juga dengan susu kental manis, terus telur digabung dengan gula pasir. Nah, pertama-tama masukkan susu kental manis, ram dengan esens vanila ke dalam campuran butter dan margarin. Kocok dengan kecepatan tinggi sampai semuanya tercampur, mengembang dan putih. Di wadah yang lain, masukkan gula pasir ke dalam telur, kemudian kocok. Tidak perlu sampai mengembang, cukup sampai gulanya larut saja. Setelah butternya mengembang dan putih, matikan mixer. Kita campurkan susu bubuk, maizena, tepung terigu dengan baking powder. Satukan semua, aduk rata. Setelah itu, kocok kembali mentega sambil tepung dan telur dimasukkan berselang-seling. Sampai semua adonan telur, gula, dan terigu habis tertuang masuk ke dalam adonan butter. Setelah semua tercampur rata, matikan mixer, aduk-aduk lagi adonan dengan spatula, kemudian adonan dituang masuk ke dalam cetakan. Cetakan yang saya pakai di sini adalah ukuran 22 x 22 ya. Kemudian beri bahan taburan yaitu kismis, dan kemudian masukkan ke dalam oven. Nah, sementara menunggu adonan cake-nya dipanggang, kita buat bahan cookies-nya ya. Campurkan butter, margarin, gula halus, emplex, dan garam, kemudian kocok kurang lebih 1-2 menit saja asal semuanya tercampur rata. Lalu masukkan 1 biji telur dan kocok kembali juga dengan waktu kurang lebih 1 menit. Asal tercampur rata saja ya teman-teman. Setelah itu turunkan tepung terigu, baking soda, mixer lagi sampai semua tercampur rata. Ingat, dalam pembuatan cookies, adonan tidak bisa di mixer terlalu lama atau diuleni terlalu lama ya. Terakhir, kita tambahkan dengan keju parut. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Siapkan lembaran plastik juga dengan alat giling. Kemudian adonan dari cookies ini kita gilas. Giling sampai tipis membentuk lembaran. Besarnya kira-kira sebesar dengan cake yang lagi dipanggang. Nah, setelah semuanya rata, kita masukkan ke freezer ya. Sambil menunggu cake-nya matang. Nah, cake-nya ini telah matang, kita keluarkan dari oven, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Setelah itu, cake ini harus kita simpan sampai dingin, baru kita lapisi dengan lapisan cookies. Nah, kismis yang tadi kita tabur, dia tenggelam sampai ke dasar kue. Tapi tidak apa-apa, karena bagian dari dasar kue ini yang akan
menjadi bagian atas dari cake ini nanti. Nah, setelah cake-nya dingin, keluarkan lapisan cookies dari freezer. Potong supaya besarnya persis dengan ukuran cake. Sisa dari adonan cookies kita giling tipis lagi, kemudian kita cetak untuk sebagai hiasan. Nah, sebelum kita lapisi dengan lembaran cookies, kita poles dulu cake-nya dengan selai nanas ya. Selai nanasnya ini homemade. Gak perlu banyak, secukupnya saja. Setelah itu, ambil lembaran cookies, tumpukan di atas cake. Tekan-tekan dengan perlahan supaya merekat dengan baik. Beri garis-garis vertikal dan horizontal di lembaran cookiesnya. Nah, sekarang terbentuk kotak-kotak kecil. Polesi dengan telur, kuning telur. Kemudian rekatkan dengan hiasan cetakan yang tadi kita buat. Nah, setelah itu olesi kembali dengan kuning telur, kemudian dihias dengan kaca mente di setiap kotaknya. Kemudian oles lagi kembali dengan kuning telur, dan terakhir taburkan dengan almond slice. Nah, sekarang cake-nya siap untuk dipanggang dengan menggunakan api atas. Langkah-langkah pembuatan cake ini memang lebih banyak dibanding cake yang biasanya. Tetapi teman-teman gak akan menyesal mencoba resep cake ini. Karena perpaduan yang pas antara rasa butter dari cake yang lembut dengan kerenyahan dari cookies yang beraroma keju, sungguh memberikan kenikmatan di setiap gigitannya. Nah, jika teman-teman senang dengan video saya ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di YouTube channel saya. Karena hanya dengan support dari teman-teman semua, maka channel YouTube saya ini bisa lebih berkembang. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya.